Gangster melepas mantel gadis itu. Senyum jahat muncul di wajahnya. Kemudian dia dengan cepat memasuki ruangan. Dia mengeluarkan karpet dan menyebarkannya di lantai. Bersiap untuk melakukan sesuatu dengan gadis itu. Tetapi menemukan pistol di atas meja menghilang. Buk. 3 kaki tangan lainnya melihat tembakan dan bergegas keluar dari ruangan. Gadis itu tidak ragu untuk menarik pelatuknya. Ingat ketika mereka secara brutal membunuh orang tua. Tatapan gadis itu bahkan lebih ditentukan. Akhirnya, dia juga melepaskan 2 tembakan lagi untuk masing-masing dari mereka. Tepat setelah itu, seorang pembunuh bayaran datang dalam sebuah pencarian. Setelah melihat mayat di tanah, dia membeku di tempat. Sekarang juga, si pembunuh mendengar suara-suara dari lemari di belakang. Dia dengan hati-hati melangkah maju. Buka pintunya. Apakah hanya itu yang dilakukan si kecil ini? John tersenyum dan mengangkat senjatanya. Tunjukkan bahwa tidak memiliki kebencian. Ambil juga pistol gadis itu. Bantu dia mengeluarkan peluru yang tersangkut. Lalu kembalikan dia. Ikuti saya. Dia merasa bahwa John ini bukan orang jahat. Perlahan turunkan pistol. Dia memutuskan untuk mengikuti pria ini. Karena dia tidak ada rumah lagi. John bermaksud membawa gadis itu keluar dari Vietnam. Jadi, dia memasukkan uang ke paspornya untuk menyuap para penjaga. Tapi pihak lain menerima uang. Biarkan saja John pergi lagi. Selamat tinggal nak. John tidak punya pilihan selain pergi. Tapi baru berjalan beberapa langkah. Dia tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan membunuh 4 penjaga. 20 tahun kemudian. 2 orang seperti ayah dan anak. Dan John juga melatihnya untuk menjadi pembunuh bayaran. Namanya Ross. Hari itu Ross menculik putra seorang tetua gangster. Jika ingin menebus, harus merelakan 2 juta. Bosnya juga orang yang kejam. Maju dan pukulan ke perut Ross. Lalu suruh dia menghitung uangnya. Tapi Ross bilang dia di sini bukan untuk mendapatkan uang. Lalu kenapa kamu datang? Aku datang untuk membunuhmu. Ross tiba-tiba mengayunkan pisaunya dan meraih tangan seseorang. Berbalik untuk menangani orang lain. Gunakan kakimu untuk menginjak kaki orang lain. Pada akhirnya, dia meraihnya dan mematahkan lehernya. Tidak sampai 10 detik. Bos dan bawahan sama-sama masuk surga. Kemudian Ross keluar dari pintu. Kedua penjaga mengawasinya pergi dengan bodoh. Sampai Ross menghilang. Mereka baru saja bereaksi. Tapi detik berikutnya, mereka ditembak di kepala satu persatu. Ternyata itu adalah John dengan senapan sniper yang bersembunyi di kejauhan. 2 orang bertemu di dalam mobil. Misi selesai. Mereka mendapat 7 juta. Keesokan harinya, John membawa Ross ke ruang rahasia. Beri dia misi berikutnya. Pergi ke Vietnam untuk menyelidiki seorang anak laki-laki bernama Lucas. Tapi tak terduga, investigasi ini akan membawa mereka pada pembunuhan lagi. Di malam hari, Ross pergi ke rumah John. Memasuki rumah, dia menemukan pelayan itu telah terbunuh. Ross memiliki firasat buruk. Dia segera pergi ke kamar untuk menemukan John. Akhirnya menemukan tubuh John yang tidak bisa dikenali di bak mandi. Mawar sangat sedih. Dan sekarang, di luar jendela sebuah drone tiba-tiba terbang ke arahnya. Di atas adalah kalung tua John. Ternyata ini adalah petunjuk yang ditinggalkan John untuknya sebelum dia meninggal. Itu semua terkait dengan anak Lucas yang mereka selidiki. Ross segera mengambil uang dan paspor dan bersiap untuk pergi. Tapi dia baru saja keluar dari kamar. Menemukan kendaraan yang mencurigakan di luar. Setelah beberapa saat tembak-menembak, 2 pembunuh memasuki rumah untuk memeriksa. Tubuh Ross tergeletak di tanah. Seorang pembunuh berbalik, mengeluarkan ponselnya untuk melaporkan kabar baik kepada bos. Dan pria lain dengan bodohnya melangkah maju untuk mengonfirmasi. Akibatnya, dia ditembak mati. Mendengar tembakan,
Pembunuh lain bergegas kembali untuk memeriksa. Tapi hanya melihat mayat rekan-rekan. Dia takut dan lari. Tapi Ross sudah disergap di dalam mobil. Siapa Lukas itu pada akhirnya? Dan itu membawa begitu banyak pembunuh. Untuk membalaskan dendam John, Ross sendiri terbang ke Vietnam. Melalui petunjuk yang ditinggalkan oleh John, dia dengan cepat menemukan targetnya. Tapi pria ini sangat berhati-hati. Tidak pernah pergi sendiri. Selalu ada banyak pengawal di sekitar. Sangat sulit untuk mendekatinya. Tapi dia suka cerutu. Jadi Ross mengiriminya sekotak cerutu premium. Kemudian temukan teman John sebelumnya. Minta dia untuk mengirim juniornya untuk menghentikan mobil yang membawa pria itu. Dan Ross masuk ke mobil. Beri dia kartu nama dan minta dia bicara. Keesokan harinya Ross pergi ke kantor pria itu. Tanyakan padanya siapa Lukas. Tapi pria itu belum menjawab. Pengacara di sebelah saya tiba-tiba berdiri. Tembak mati seorang pria. Ternyata pengacara itu juga pembunuh tersembunyi. Dan penjaga luar juga juniornya. Pengacara mengeluarkan cerutu. Tanya Ross mengapa menyelidiki Lukas. Ross tiba-tiba mengeluarkan cerutu khusus. Memegang pisau untuk memotong mata pengacara. Kemudian ambil pistol dan cepat-cepat menangani keduanya di pintu. Tunggu sampai yang lain datang. Ross segera memanjat pipa ke atap. Pembunuh menembak secara berurutan ke atas. Dan Ross mengandalkan jeruji besi untuk dukungan. Menghindari banyak peluru. Pada saat ini dia tiba-tiba melihat katup penyiram. Dia segera datang untuk melepasnya. Pengacara segera memerintahkan berhenti. Dan Ross tiba-tiba jatuh dari langit. Ambil sandera pengacara. Para pembunuh melihat ini dan segera meletakkan senjata mereka. Ross mengambil kesempatan untuk bersembunyi di ruang distribusi listrik di sebelah. Dia menarik kawat piezoelektrik. Tunggu sampai pembunuh datang. Dia melemparkan kabelnya ke tanah. Kesetrum. Kemudian dia dengan cepat membuka lemari api. Tahan selang kebakaran. Langsung turun dari lantai 8. Omong-omong, juga habisi berapa yang lain. Akhirnya mendarat dengan selamat. Tetapi ketika dia berlari keluar dari gedung, dia ditabrak mobil. Dan seperti itu, Ross masih ditangkap oleh pengacara. Untuk memperjelas tujuan Ross, pengacara menyuruh junior untuk menutupi kepala Ross dengan kain hitam. Tidak berhenti menuangkan air di atasnya. Tapi menyiksa sepanjang hari. Bahkan tidak bisa bertanya. Jadi pengacara memanggil beberapa pria kekar untuk datang dan menggunakan beberapa cara tercela dengannya. Mereka mengikat tangan Ross. Putar spray menjadi tali. Mencekik leher Ross. Lalu gantung dia dari langit-langit. Ross menggunakan kakinya untuk mencapai tempat tidur. Seorang pria besar berjongkok dan menatap John dengan mata berzinah mendorong tempat tidur menjauh. Tapi detik berikutnya, Ross tiba-tiba menggunakan kakinya yang panjang untuk mengunci lehernya. Menginjak pinggangnya. Gunakan tendangan untuk menerbangkan dua orang. Kemudian dengan cepat menggunakan rantai untuk memotong tali. Dia mengambil piring dari lantai. Hancurkan satu pukulan demi pukulan. Pria botak itu mengambil kesempatan untuk meraih kaki Ross. Ross merawat pria di sebelahnya terlebih dahulu. Lalu dia berbalik dan memukul pria botak itu. Kemudian ambil spray. Dililitkan di lehernya. Lari di belakangnya. John menginjak punggungnya dengan kakinya. Kemudian ambil momentum untuk menendangnya. Toiletnya juga rusak. Ketika pengacara tiba, Ross segera melarikan diri. Malam itu, junior pengacara menemukan seseorang di luar. Dia mengeluarkan pistolnya dan mendekati mata kucing itu. Pengacara belum mengetahuinya. Tapi detik berikutnya, Ross menggunakan metode yang sama untuk menyiksa seorang pengacara. Tapi pengacara itu pengecut. Sangat cepat mengungkapkan dalang di balik pembunuhan Ross. Pada akhirnya, Ross menggunakan spray untuk menggantungnya. Tapi saat pergi, dia ditembak di perut oleh junior pengacara lagi. Tepat ketika musuh akan menembak lagi. Orang misterius tiba-tiba menyelamatkan Ross. Itu adalah John.
Ternyata dia belum mati. Pada awalnya ketika si pembunuh masuk ke rumahnya, dia melihatnya terlebih dahulu, berurusan dengan musuh dengan pistol. Juga mengubahnya menjadi pakaiannya sendiri. Akhirnya, tembak dia 2 kali di wajah. Biarkan dalang mengira dia sudah mati. Dan dia terus diam-diam menyelidiki Lukas. Sekarang tahu siapa dalangnya. Mereka segera memutuskan untuk bertindak.